Selamat pagi semuanya, kita lanjut lagi ya untuk cerita digitalisasi di kampus. Kemarin kita sudah cerita tentang modal apa yang saya punya, yaitu IP publik, router yang cukup besar, sebuah PC server kecil sebagai gateway, dan PC server besar untuk menaruh aplikasi, dan semuanya sudah jalan. Oke, sekarang setelah itu langkahnya itu yang kita lakukan adalah kita banyak diskusi dengan teman-teman dosen Ilkom. Nah, kita diskusi banyak karena kita mempersiapkan arsitektur yang mau kita pakai itu seperti apa dulu. Secara PC servernya, secara server fisiknya sudah ada, running, tinggal kita oprek di dalamnya, dan juga di Proxmox-nya ya, di virtualisasinya. Nah, setelah tahu kita menggunakan virtualisasi, maka teman-teman dosen itu kita banyak diskusi tuh, komunikasinya pakai apa nih kita nih. Nah, waktu itu ada banyak cara ya, nanti filenya bentuknya apa, pakai API, dan harus ada key-nya, ada encryptornya, dan juga tentunya ada decryptornya. Nah, komunikasi data sebesar itu dan seintens itu, kita harus aman. Nah, bagaimana itu kita mengamankan seperti itu? Jadi banyak masukan, banyak diskusi, dan tentu saya akan mengingatkan lagi bahwa sebuah aplikasi besar di satu dashboard dan satu aplikasi itu kan nanti ada menu besarnya di dalamnya. Nah, masing-masing itu kita menggunakan satu server atau satu CT gitu ya, kalau di Proxmox ya. Masing-masing menu itu satu server, jadi kita akan menggunakan microservice gitu, dan tentunya kita ingin mengamankan dulu. Nah, jadi ketika untuk pengembangan aplikasi selevel itu dan komunikasi data menggunakan API misalnya, itu sudah masih standar ya. Kita belum menggunakan teknologi yang lebih baru lagi, dan memang masih menangani untuk sekitar 1.000 sampai 5.000 user. Jadi masih oke lah kita pakai yang sesuai standarnya. Nah, waktu itu apa yang kita pikirkan itu adalah sebuah enkripsi. Enkripsi perlakuannya itu kita membedakan. Jadi ada dua enkripsi yang untuk mengamankan data. Yang pertama adalah enkripsi yang bisa kita ubah-ubah terus, kode enkripsinya atau kode enkriptornya, karena dia bersifatnya hanya sebagai key dari server A memanggil data ke server B, hanya sebagai persetujuan saja. Oh, key-nya benar, maka lanjut proses. Itu hanya key untuk komunikasi datanya. Lalu enkripsi yang kedua adalah enkripsi yang dimana dari front end masuk ke database itu di encrypt dulu. Jadi yang masuk ke database adalah hasil enkripsinya, jadi berupa kode-kode enkripsi gitu. Nanti kalau ditampilkan dia akan kembali ke string yang normal ya, langsung di decrypt gitu ya. Jadi ada dua jenis yang kita pakai ya. Satu enkripsi yang encryptor yang hanya komunikasi, persetujuan saja, validasi saja, jadi tidak ada hubungan sama database. Nah, satunya lagi adalah enkripsi yang digunakan untuk mengenkrypt data dan masuk ke database. Tentu itu tidak sering kita ubah yang masuk ke database itu. Tapi kalau yang hanya komunikasi data, bahkan setiap berapa menit pun berubah enkripsinya, enkriptornya berubah gitu. Jadi kode yang dihasilkan hasil enkripsi akan beda juga setiap berapa menit. Nah, itu komunikasi datanya kita menggunakan itu dengan
cara-cara yang ini ya sebenarnya, yang sangat simpel sebenarnya. Jadi kita memasukkan data live timestamp gitu ya, dan akan kita update selama setiap 5 menit gitu. Setiap 5 menit encryptornya itu kan ada string bla 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 dan kode kita bla 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 bla, terus ditambahkan timestamp. Itu adalah encryptor pada saat jam itu. Jadi di server lain juga decryptornya juga itu. Oke, selama waktu itu tuh setuju gitu. Nanti kalau sudah timestampnya berubah, maka di server yang dituju juga decryptornya juga sama, pakai timestamp juga. Jadi sudah valid, akhirnya diizinkan. Nah, salah satu gunanya ya ketika ada yang menggunakan torch di network gitu ya, torch gitu ya. Jadi itu nanti komunikasi antar datanya lari ke server mana, IP-nya, domainnya berapa, dan string di belakangnya parameternya apa aja, termasuk key-nya. Itu kalau disimpan orang, terus mereka akan mencoba mendekrypt itu selama berulang-ulang, mungkin lama-lama bisa dapat kunci enkripsinya, akhirnya bisa dapat misalnya si orang iseng tadi. Tapi mungkin kalau menggunakan komputer yang cukup tinggi spesifikasinya, ya mungkin harian gitu, seminggu gitu, mungkin bisa dapat gitu, kunci enkripsinya. Nah, dia dapat seminggu, padahal enkripsi saya menggunakan data yang selalu real time berubah, bukan real time, periodik berubah gitu ya. Setelah 5 menit padahal enkripsinya berubah lagi sebelum si orang yang iseng itu menemukan kode enkripsinya. Jadi untuk komunikasi data memang kita harus menggunakan sebuah enkripsi yang berubah-berubah gitu ya. Nah, setelah kita menggunakan setelah kita ngomongin tentang kode enkripsi yang berubah-berubah itu, setelah itu baru kita tetapkan untuk step pertama dulu, atau state pertama kita mengembangkan sebuah sistem. Nah, di sini mengembangkan sistem SSO ya, single sign on. Makanya di serial ini saya memberi judulnya SSO gitu ya. Nah, jadi di awal itu kita harus merumuskan dulu tuh. Kalau banyak menu misalnya si akad, terus ada kepegawaian, biodata, dan ada presensi, aplikasi untuk presensi, untuk e-learningnya gitu. Kita harus yang mana dulu nih? Nah, akhirnya setelah diskusi sama teman-teman, kita mengembangkannya. Saya tentukan ada beberapa aplikasi di awal yang harus kita buat sampai selesai dulu. Karena apa? Karena percuma kalau misalnya contoh kecil, saya membuat aplikasi awal yaitu login misalnya, atau aplikasi user. Itu dia hanya bekerja di halaman login dan membagi hak akses role gitu ya. Jadi halaman login ketika itu dibuka, itulah server pertama, aplikasi pertama, dan di server pertama yang saya buat. Kalau saya hanya membuat itu, ya pasti teman-teman dosen dan tendik gitu ya, ini apaan sih gitu, harus pakai ini, login, habis itu ngapain? Mereka nggak akan ada rasanya. Terus kalau aplikasi user tadi yang berisi sistem loginnya itu, setelah login saya buat satu aplikasi lagi namanya si akad ya. Si akad itu misalnya untuk membuat penawaran
mata kuliah di semester baru, di input di situ. Nah, setelah biasanya si akad kan digunakan untuk membuat sebaran atau membuat penawaran mata kuliah, habis itu mahasiswanya yang KRS memilih. Nah, kalau saya membuat dari login sampai untuk si akad itu membuat sebaran, maka masih belum kerasa gunanya. Jadi teman-teman dosen itu ketika memakai hanya 2 aplikasi login dan si akad, terus ini gunanya buat kita apa? Cuma input sebaran doang gitu, belum terasa gitu. Nah, makanya kita merumuskan ada login, si akad yang di dalamnya ada penawaran mata kuliah dan KRS mahasiswa, keuangan, login, terus keuangan, terus si akad, lalu ada presensi. Nah, jadi ada 4 aplikasi itu yang memang harus kita selesaikan di step pertama ini, harus selesai dulu. Baru nanti pengguna atau dosen konten itu merasakan gunanya aplikasi yang kita instruksikan itu digunakan untuk apa gitu. Jadi ada otomatisasi dan ada simplicity gitu ya, jadi membuat semua lebih simpel gitu. Jadi nah, di situ baru saya yakin, kita yakin teman-teman dosen dan teknik itu akan tahu nanti rasanya gimana. Oke, kita lanjut lagi ke video selanjutnya untuk pembahasan 4 aplikasi pertama tadi. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.